Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 9. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ouyang Duantian menghela nafas, tidak tahu bagaimana membujuk putrinya. Ayah, putri lelah dan ingin istirahat. Setelah meninggalkan aula, Ouyang Qianqian kembali ke paviliun Qianqian. Setelah memasuki kamar kerja, Ouyang Qianqian melemparkan dirinya ke sofa. Dia patah hati memikirkan adegan yang dia alami dengan Tan Yun. Dia menangis. "Wow, Tan Yun, maafkan aku. Maafkan aku. Aku menghancurkan hatimu," terisak. "Tapi aku tidak punya pilihan. Tan Yun, kamu tidak tahu sama sekali. Baru 10 hari yang lalu, Fang Rulong telah dipromosikan dari tingkat ke-11 ke ranah Kaisar ke-12 Kaisar Agung. Kekuatan Fang Rulong tak tertandingi di dunia abadi ke-9 Hongmeng." Menangis. "Sebenarnya, aku bisa memberikan segalanya untukmu. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu memberikan hidupmu untukku. Karena aku sangat mencintaimu. Saya sangat mencintai kamu." Di luar paviliun Qianqian, di bawah sinar bulan, bayangan kesepian Ouyang Duantian untuk waktu yang sangat lama. Setetes air mata meluncur dari wajah yang tegas, dan segera, matanya tegas dan dia berpikir dalam hati, "Putri, aku menemukan jawabannya untuk ayah. Ayahku berjanji pada ibumu yang sudah meninggal, untuk menjagamu dengan baik." Sebagai seorang ayah tahu sampai sekarang. Pada awalnya, Anda meminta ayah untuk memerintahkan seseorang untuk membuatkan Anda senjata ajaib untuk mencegah jiwa Kaisar Agung dikendalikan oleh teknik mata manusia. Ternyata kamu tahu Tan Yun dan mengolah teknik mata yang mengendalikan pikiran. Diharapkan Tan Yun tidak akan mempercayai kata-katamu dan menggunakan teknik mata untuk mengendalikanmu. Ayahku lebih tahu. Baru saja, di aula VIP, Tan Yun tidak mengendalikanmu sama sekali. Semua kata-kata yang kamu jawab salah dan berbohong kepada Tan Yun. Putri, izinkan diriku menjadi ayahmu sekali saja. Aku lebih suka menyerahkan hidupku untukmu, mengabaikan kota abadi Tongtian, dan biarkan Tan Yun membawamu pergi. Sebagai seorang ayah, aku akan menyusul Tan Yun dan mengatakan yang sebenarnya." Setelah mengambil keputusan, Ouyang menerobos ke langit dan berubah menjadi aliran cahaya, meledak keluar dari mansion Tuan Kota. Dia melepaskan kesadarannya yang abadi dan dengan cepat meluas ke malam hari. Akhirnya, dia menemukan Tan Yun di langit malam 2 miliar di timur. Sebelum dia bisa mentransmisikan, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dari langit bintang, menghilang di atas susunan transmisi raksasa dan memasuki ruang dan waktu. Tan Yun menemukan susunan transmisi yang ditandai ke kota abadi Changfeng. Setelah masuk, dia menggerakkan susunan transmisi dengan batu abadi terbaik dan menghilang. Alasan mengapa Tan Yun ingin pergi ke kota abadi Changfeng adalah karena kota ini paling dekat dengan rumah rahasia Kaisar Abadi. Ketika Ouyang Duantian bergegas ke aula ruang dan waktu, Tan Yun tidak bisa ditemukan. Dia melihat susunan teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di dinding, dan harus menghela nafas diam-diam. Dalam susunan transmisi raksasa, ribuan aula ruang waktu didirikan. Di setiap aula ruang waktu, susunan transmisi yang mengarah ke kota abadi penting di antara jutaan kota di bawah yurisdiksi kota abadi Tongtian. Oleh karena itu, Ouyang sama sekali tidak mengenal Tan Yun dan memasuki barisan transmisi yang mengarah kemana. Ketika Ouyang menghela nafas, Tan Yun melewati terowongan ruang waktu dengan kecepatan tinggi 9 hari kemudian, tengah hari. Setelah menyamar, Tan Yun muncul di aula ruang waktu di pintu keluar gerbang kota Changfeng Xiancheng. Dia melewati kerumunan yang ramai di aula, meninggalkan aula transmisi ruang, terbang keluar dari gerbang kota, dan terbang di atas hutan yang luas. Tan Yun tahu bahwa jauh di dalam hutan adalah pusat dunia abadi ke-9 Hongmeng. Dalam sekejap mata, Tan Yun terbang di udara selama 21 hari dan akhirnya mencapai kedalaman hutan. Namun, dia melihat sebuah prasasti besar berdiri di hutan.
Prasasti itu nyaring dan kuat. Pilar batas rumah rahasia Kaisar Abadi, melebihi kematian. Tan Yun menggantung di depan pilar batas dan memalingkan muka, tetapi dia melihat bahwa di hutan di belakang pilar batas, menara dewa hingga puluhan ribu berdiri tegak. Di bawah menara dewa, ada puluhan ribu pusat kekuatan kerajaan Kaisar, dan 36 orang Kaisar tingkat 1 hingga kekuatan ke-9, duduk bersila di sekitar menara dewa dalam sebuah cincin. Adik ketiga, pagoda adalah pintu masuk ke rumah rahasia Kaisar Abadi. Tan Yun bertanya kepada Wuxin di menara Lingqiao. Ya, kakak. Wuxin menjawab, lantai atas menara dewa ini adalah pintu masuk ke rumah rahasia. Ketika Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, di bawah menara dewa, semua kaisar yang kuat dan kekuatan besar tiba-tiba membuka mata mereka dan menatap Tan Yun. Di antara mereka, seorang lelaki tua tingkat 9 ranah Kaisar Agung yang dipimpin olehnya memiliki mata hijau. Ketika Tan Yun dan lelaki tua itu saling menatap, mereka terkejut, mematahkan pupil ilusi. Tan Yun tahu bahwa mereka yang memiliki murid sihir yang rusak dapat melihat sekilas, dan siapapun dapat menggunakan teknik mengubah wajah. Tan Yun tahu bahwa di mata lelaki tua itu, dia sudah mengungkapkan dirinya. Tentu saja, orang tua bernama Jiang Taihui ini dapat melihat sekilas bahwa Tan Yun adalah penjahat yang dicari oleh seluruh dunia abadi ke-9. Nyonya Jiang akan berkata dengan tegas kepada 35 Kaisar Agung dan puluhan ribu ranah Kaisar yang kuat, orang tua itu adalah Tan Yun setelah menyamar. Kamu tangkap dia dengan cepat. Kamu harus melihat orang hidup dan mayat mati. Aku akan melaporkannya ke Kaisar Penglai. Bagus. Kemudian, yang kuat di ranah Kaisar dan ranah Kaisar Agung bangkit di udara seperti awan gelap dan mengelilingi Tan Yun di luar pilar batas. Jiang Taihui naik menembus awan dan terbang ke puncak menara dewa. Jiang Taihui membungkuk dan berkata, beritahu Kaisar Penglai bahwa Tan Yun ada di hutan Penglai. Baru saja bawahannya telah memerintahkan semua orang untuk membunuh Tan Yun. Kaisar Penglai perlahan membuka matanya. Di matanya yang keruh, dia mengungkapkan warna kegembiraan yang sulit disembunyikan. Hahaha. Bagus, bagus, selama kita membunuh Tan Yun, kita bisa melakukan perbuatan baik. Juga, apa ranah Tan Yun? Apakah kamu membutuhkan tangan Kaisar? Mendengar pidato itu, Nyonya Jiang berkata dengan hormat, beritahu Kaisar Agung bahwa Tan Yun hanyalah semut mol di tingkat pertama wilayah Kaisar Agung. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda untuk mengambil tindakan. Ya, Kaisar Penglai mengangguk dan berkata, Kaisar Agung telah menyentuh penghalang tingkat ke-12 wilayah Kaisar Agung. Sekarang aku akan retret. Terserah Anda untuk membunuh Tan Yun. Ingat, setelah membunuh Tan Yun, kirim kepalanya ke Kaisar Abadi. Bawahan mengerti. Nyonya Jiang menerima perintah dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya dia muncul di luar menara dewa. Dia dengan cepat melintasi hutan dan menuju Tan Yun. Wosh, wosh. Pada saat ini, 35 kekuatan kerajaan besar bersinar dari kehampaan dan mengelilingi Tan Yun. Kemudian, puluhan ribu orang kuat di ranah Kaisar Tan Yun lapis demi lapis. Suara mendesing. Sinar cahaya abu-abu muncul di atas kepala Tan Yun dan berubah menjadi Jiang Taihui berjubah abu-abu. Nyonya Jiang menatap Tan Yun dan berkata dengan senyum liar, Tan Yun, kamu benar-benar surga. Ada jalan yang tidak boleh kamu lewati. Tidak ada pintu ke neraka. Kamu masuk. Apakah kamu pikir kamu menyamar, tetapi Nyonya Jiang tidak akan melihatnya. Wow, hahaha. Tan Yun, kamu berani, orang tua hari ini membuatmu mati tanpa tempat untuk dikubur. Cek gading-gading. Tan Yun melipat tangannya dan berkata, aku takut mati. Nyawa kakek ada di sini, kamu bisa mengambilnya jika kamu memiliki kemampuan. Mendengar pidato itu, Jiang Taihui melambai, bajingan ini berani memarahi kita. Pertama-tama patahkan kakinya, potong lidahnya, lalu gali matanya. Biarkan aku datang. Salah satu dari mereka, seorang pria kuat setinggi Zhang Su dan tingkat 6 dari wilayah Kaisar Agung, meraung, hutan di bawah gempa berdengung dan bergetar, dan dedaunan jatuh dengan derai, saya tidak tahu apa yang tinggi dan bumi, lihat gerakannya. Tubuh lelaki kuat itu meledak,
dan kekuatan putih susu dari kaisar kuno segera naik hingga 300 kaki. Berdengung. Dalam keruntuhan kekosongan yang bergetar, pria kuat itu mengayunkan tangan kanannya yang besar dan bergegas menuju Tan Yun. Menghadapi pukulan agresif dari orang kuat itu, Tan Yun tampak ketakutan dan berdiri di udara, seolah tidak sempat menghindar. Ledakan. Retakan. Dengan suara keras, tinju raksasa pria kekar itu mengenai kepala Tan Yun, dan tiba-tiba, di tengah suara retakan tulang yang jelas, darah berceceran dan tulang yang patah beterbangan. Di mata semua orang yang terkejut, mereka menemukan bahwa Tan Yun tidak terluka, tetapi tinju pria kuat itu pecah berkeping-keping. Adegan ini tidak sepele. Anda tahu, pukulan dari orang kuat sudah cukup untuk meledakkan artefak tingkat rendah tingkat pertama. Ah, Tan Yun, bagaimana bisa kepalamu begitu keras? Orang kuat itu berteriak seperti babi. Aku tidak hanya keras kepala, tetapi juga sangat keras kaki. Tan Yun berkata, tubuhnya tampak seperti anak panah tajam yang ditembakkan di depan kepala pria kuat itu, dan jari kaki kanannya menyentuh ujung hidungnya dengan ringan. Retakan. Hanya dengan sentuhan ringan, setelah tulang-tulang jahat pria berotot itu patah, seluruh kepala besar itu meledak. Wow, tubuh pria kuat tanpa kepala, seperti bukit, menyemprotkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Menghadapi pemandangan di depan kami, 35 Kaisar Agung Jingdaneng, termasuk Nyonya Jiang Hui, benar-benar senang. Puluhan ribu orang kuat ranah kaisar yang mengelilingi Tan Yun pucat dan gemetar. Tan Yun melihat sekeliling dengan dingin. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Lakukan. Nyonya Jiang akan menyilangkan hatinya dan dengan tegas berkata kepada kekuatan besar dari 34 Kaisar Agung, saya tidak percaya. Kita tidak bisa membunuhnya sendirian. Ayo pergi bersama. Membunuh. Bunuh dia. Tiba-tiba, 35 orang menawarkan senjata ajaib mereka dan mengepung Tan Yun. Di depan Tan Yun, semua yang berada di bawah tingkat ke-11 ranah Kaisar Agung adalah semut mol. Tan Yun mencibir, dan matanya meledak menjadi cahaya dingin, lalu menghilang dari udara tipis dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dalam sekejap, seolah-olah 35 Tan Yun muncul di sebelah 35 Kaisar Agung yang kuat dan masing-masing meninju. Ah! Kenapa kamu begitu cepat? Kamu hanya tingkat pertama Kaisar Agung. Bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Kaisar Penglai, tolong. Jeritan dan teriakan minta tolong dari 35 orang tiba-tiba berhenti. Hampir pada saat yang sama, kepala 35 orang diledakkan oleh Tan Yun, dan 35 mayat jatuh ke dalam kehampaan. Ah, kami bukan lawannya, ayo kabur. Melarikan diri. Puluhan ribu orang kuat di ranah kaisar seperti burung yang ketakutan. Mereka sangat takut sehingga mereka melarikan diri ke segala arah. Kamu tidak ingin melarikan diri, serahkan hidupmu padaku. Bahkan tidak ingin melarikan diri, serahkan seluruh hidupmu padaku. Tan Yun dengan tegas berkata, adik ketiga akan melakukannya. Kakak yang baik. Dengan suara laki-laki yang magnetis, Wuxin, memegang pisau ajaib, keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun. Segera, Tan Yun mengeluarkan pedang pembunuh Hongmeng dan membantai puluhan ribu musuh dengan Wuxin. Kamu benar. Ini pembantaian. Puluhan ribu orang kuat di ranah kaisar benar-benar lemah dan menyedihkan di depan Tan Yun dan Wuxin. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dan kecepatan terbang mereka benar-benar terlalu lambat di bawah pengejaran Tan Yun. Pompa, tiup. Wow. Buk buk buk. Tiba-tiba, darah membasuh langit, dan darah serta mayat berjatuhan di hutan. Hanya dalam 3 hari, Tan Yun telah membunuh lebih dari 6.000 musuh. Dua hal sialan, jangan berhenti untuk Kaisar Agung. Tiba-tiba, dengan raungan tua, Kaisar Penglai terbang keluar dari menara ilahi, dikelilingi oleh kekuatan angin dan Kaisar Guntur, berubah menjadi sinar cahaya, dan meledak ke Tan Yun dan Wuxin. Saat ini, Kaisar Penglai sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah upaya kecil. 36 bawahannya dan lebih dari 6.000 bawahannya telah meninggal. Amarah. Kemarahan tak berujung menelan dada Kaisar Penglai. Tetapi saat berikutnya,
kemarahan di hati Kaisar Penglai digantikan oleh kegembiraan. Karena dia menemukan sesuatu yang membuatnya senang. Dia mengunci pedang ilahi di tangan Tan Yun melalui kesadaran abadi, dan berkata dengan gembira, "Ya." Pedang di tangan Tan Yun persis sama dengan pedang ilahi Hong Meng yang pernah kulihat di catatan kuno. Hebat, selama aku membunuh Tan Yun, mantan pedang ilahi Hong Meng adalah milikku. Apakah Tan Yun ceroboh dalam menunjukkan pedang pembunuh Hong Meng? Tentu saja tidak. Di hati Tan Yun, selama pedang pembunuh Hong Meng ditampilkan, itu berarti dia akan mengusir semua musuh yang melihat pedang itu. Engah. Setelah pedang Tan Yun menusuk tengkorak musuh, dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap lelaki tua yang terbang ke arahnya di udara. Semangat juangnya tinggi di mata bintangnya. "Orang tua, kamu pasti Kaisar Penglai." "Berhenti. Aku akan berhenti secara alami, tetapi premisnya adalah aku akan membunuh mereka terlebih dahulu." Adik ketiga, bunuh. Selanjutnya, Tan Yun dan Wuxin melancarkan pembantaian lagi. "Kaisar Penglai, Anda ingin membalas kami." "Tuanku, balas dendam anak-anak kecil." Teriakan putus asa segera menghilang. Ketika 4.000 kaisar kuat yang tersisa dibantai oleh Tan Yun, Kaisar Penglai berdiri di depan Tan Yun. Tan Yun. Kaisar Penglai menatap pedang pembunuh Hong Meng di tangan Tan Yun, dan matanya yang keruh penuh keserakahan. "Jika Kaisar tidak salah, pedang suci di tanganmu adalah pedang pembunuh Hong Meng dari Hong Meng Supreme di masa lalu." Menurut catatan klasik, setelah jatuhnya mantan penguasa Dewa Hong Meng, pedang ilahi tidak akan ditemukan. Selama Anda memberitahu saya di mana Anda mendapatkan pedang ilahi, saya akan membiarkan Anda mati. Mendengar pidato itu, Tan Yun berhati-hati. Tetapi dia tampak seperti orang bodoh, di mana Anda menemukannya? "Saya tidak ingin memberitahu Anda." "Oh, ya, kamu memiliki penglihatan. Kamu dapat mengenali bahwa ini adalah pedang pembunuh Hong Meng Supreme. Kau menginginkannya, bukan?" Setelah mendengarkan ini, Penglai yang agung berkata sambil meringis, "Pedang Hong Meng Supreme, Kaisar Agung secara alami menginginkannya." "Ah, benarkah?" Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Aku punya pedang suci Hong Meng lainnya. Apakah kamu menginginkannya? Apakah kamu benar-benar punya?" Mata Kaisar Penglai menunjukkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. "Ya, tentu saja." Tan Yun tersenyum, "Apakah kamu tidak percaya? Mari saya tunjukkan." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Kaisar Penglai tidak tahan untuk mengatakan, "Tan Yun, bagaimana menurutmu? Jika kamu benar-benar memiliki 11 pedang ilahi Hong Meng yang tersisa, selama kamu memberikan semua pedang ilahi kepada Kaisar, Kaisar akan membebaskan kalian berdua dengan jaminan kepribadian. Hari ini, kamu membunuh lebih dari 10.000 bawahan saya. Saya tidak akan pernah menyebutkannya kepada siapapun, oke?"